dan saya ambil dari Kolose 1 ayat 28. Ya, Shalom. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, saya akan membacakan untuk kita Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan menarik saudara, kenapa? Karena Rasul Paulus menjelaskan bahwa fokus dia adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dia katakan, dialah yang kami beritakan. Artinya ketika Paulus melayani, ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan, yang menjadi fokus Paulus bukanlah program-program, tapi dari Kolose 1 ayat 28 dia katakan yang menjadi fokusnya adalah Kristus Yesus. Nah, yang kedua, tidak hanya fokus kepada Yesus, tapi Rasul Paulus juga katakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ya, artinya apa? Selain fokus kepada Kristus dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Paulus juga ternyata fokus kepada orang. Bahkan dia tidak hanya melayani kalangan banyak, tetapi dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 28, dia melayani tiap-tiap orang. Dia sabar, dia menasehati, dia mengajari, dan di sini dikatakan tiap-tiap orang. Ya, Salam, puji Tuhan, Fitriana, Tuhan memberkati dan semua teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat menarik di sini. Dan tidak hanya itu, selain fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada orang, ternyata dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Paulus juga fokus kepada mengkaderkan leaders. Dia fokus untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin baru. Luar biasa saudara. Itu sebabnya pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus berhasil. Kenapa? Karena dia fokus kepada Tuhan Yesus. Sama saudara, kalau kita ingin berhasil dalam hidup, apapun yang saudara kerjakan, saudara harus fokus kepada Tuhan Yesus. Paulus tidak memberitakan yang lain. Dia memberitakan fokusnya adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang sudah memanggil dia. Yesus yang sudah mengubah hidup Paulus. Dan sama, ya, Yesus juga sudah mengubah hidup kita. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Dan fokus Paulus juga adalah orang-orang, ya. Dia tidak hanya melayani kalangan orang banyak, kelompok-kelompok tertentu, tapi dikatakan tiap-tiap orang. Artinya ada pribadi-pribadi yang memang dinasehati, diajar oleh Paulus. Karena orang itu penting, ya. Kalau kita fokus kepada pelayanan, orangnya belum tentu bertumbuh. Kalau kita fokus kepada organisasi, bagaimana membesarkan organisasi, belum tentu orangnya bertumbuh. Tapi kalau kita fokus kepada orang, percaya saudara, pelayanan pasti berhasil. Akan ada perubahan, ya. Oleh karena itu, ini penting, ya, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan apapun yang kita kerjakan di saat hari ini, ya, ingat, fokus kita haruslah Tuhan Yesus. Kita juga harus fokus kepada orang. Itu sebabnya kalau ada hubungan-hubungan yang rusak dengan orang, ingat, saudara sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, saudara harus membawa dampak, ya. Ini penting. Bahkan tidak hanya itu, kita juga dipanggil untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada kedewasaan karakter, ya. Saudara, kita bersyukur, ya, karena malam hari ini kita boleh belajar
3 hal penting. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus, kita harus fokus kepada orang, kita juga harus fokus kepada pertumbuhan atau kedewasaan rohani. Nah, tapi seringkali ketiga hal itu sulit, saudara, dilakukan. Kenapa kira-kira? Karena tidak mengalami pemulihan dalam hidup. Oleh karena itu, hari ini kita akan merenungkan bahwa pemulihan itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dialami oleh setiap orang. Ya, di tengah dunia yang penuh informasi, banyak orang tahu tentang segala hal, tetapi belum tentu, saudara, mengalami kedewasaan secara rohani. Banyak tahu, belum tentu mengalami perubahan di dalam hidup. Banyak tahu, belum tentu akan mengalami kedewasaan secara karakter. Ya. Bahkan ada satu istilah, pengetahuan tidak selalu menghasilkan perubahan. Kalau saudara hanya tahu saja, belum tentu akan ada perubahan di dalam hidup. Tahu ayat-ayat Alkitab, tahu siapa Yesus, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup, itu sama saja. Oleh karena itu penting di malam hari ini kita belajar. Kita tidak cukup hanya tahu tentang Yesus, tahu tentang kekristenan, tahu tentang Alkitab, tapi kita juga dari tahu harus mengalami perubahan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kekristenan bukan hanya sekedar memberi banyak informasi kepada setiap kita. Kekristenan itu bicara tentang transformasi, perubahan. Oleh karena itu, siapapun yang menyebut dirinya Kristen, pengikut-pengikut Yesus, harus ada perubahan di dalam hidupnya. Perkataannya harus berubah, perilakunya harus berubah, ya. Ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, di dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan. Jelas, fokusnya jelas, bukan program, bukan metode-metode, bukan diri sendiri, tetapi Kristus Yesus. Dari sini kita belajar bahwa pusat dari setiap apa yang kita lakukan haruslah Tuhan Yesus. Ketika saudara bangun dari tidur, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, tapi ingat, pilihlah keputusan yang terbaik, pilihlah pilihan yang terbaik. Saudara datang kepada Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara merenungkan firman. Itu adalah bagian dari kita fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Kalau menuruti keinginan kita, banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita bisa saja hanyut dengan siaran televisi, kita bisa hanyut dengan tayangan sepak bola, semua menyenangkan, saudara. Tapi kita belajar, fokus kita haruslah Tuhan Yesus. Jangan diri sendiri, tetapi fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penting, ya. Bahkan dikatakan, bukan hanya pemberitaan itu fokusnya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau lihat di Kolose 1 ayat 28, Rasul Paulus katakan, setiap orang dinasehati dan diajari dalam segala hikmat. Artinya apa? Pertumbuhan rohani itu membutuhkan proses yang tidak instan. Kadang ada teguran, ada juga pembinaan-pembinaan, ada juga pengajaran-pengajaran yang terus-menerus. Tujuan akhirnya jelas, yaitu memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, ini penting. Itu sebabnya hidup kita harus mau dibina. Saudara harus punya komunitas, Saudara harus ke gereja. Saudara harus punya orang-orang di sekitar saudara, supaya sama-sama bertumbuh secara rohani.
Dan itu penting, saudara. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan komunitas. Saudara harus pergi ke gereja. Saudara bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, ya. Jangan hanya jadi orang Kristen yang penting saya hari Minggu ke gereja. Bukan, saudara. Harus ada komunitas selain hari Minggu, supaya saudara digembalakan, supaya saudara bertumbuh di dalam iman saudara, ya. Jangan jadi orang Kristen yang enak saja, ya. Tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, tidak mau dibina. Jadilah orang-orang Kristen yang bertumbuh secara dewasa, karena saudara mengalami pembinaan, saudara mengalami pengajaran di dalam hidup saudara.